Ini mengenai, dan kebetulan saya meliputnya dan saya mencoba menanyakan sedikit survei kecil-kecilan ini. Sebenarnya kalau menurut masyarakat, terutama pelajar yang banyak ditanya ini, layak tidak Menteri M. Nuh ini Dicopot ya. dicopot seperti itu. Kita dengarkan langsung segmen Kas Akhir Pekan Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Today must be better than yesterday. Tapi ungkapan ini ternyata tidak berlaku bagi ujian nasional tahun ini yang justru lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya UN hanya pada permasalahan bocornya kunci jawaban soal, tapi tahun ini permasalahan bertambah lagi karena kurangnya distribusi sehingga pelaksanaan ujian nasional tidak bisa dilakukan secara serentak. Apa komentar masyarakat tentang ini? Mari kita dengarkan dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kecewa sekali Pak, memang sih udah ada pemberitahuannya, tapi kita sudah siap sekali ini, kenapa harus ditunda-tunda lagi, 2 kali lagi. Sudah kita mantapkan, tapi pas kita datang ke sekolah ternyata dibatalkan. Oke lah, nggak apa-apa Mbak, misalnya ditundanya cuma 1 kali, tapi ini kan 2 kali. Itulah ungkapan kekecewaan siswa di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kekecewaan yang juga dirasakan ribuan siswa peserta ujian nasional tingkat SLTA di berbagai daerah di tanah air. Tahun ini, ujian nasional tingkat SLTA yang mencakup SMA, SMK, serta madrasah aliyah memang kacau, amburadul. Sebagian kalangan menyebut, ujian nasional tahun ini adalah yang terburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan, hingga hari pertama ujian Senin 15 April, banyak sekolah di beberapa provinsi belum menerima lembar soal. Ini terutama terjadi di 11 provinsi, yaitu semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karena terlambat menerima soal ujian, pemerintah memutuskan menunda ujian nasional di 11 provinsi, yaitu menjadi mulai Kamis 18 April hingga 23 April. Namun, ujian nasional yang ditunda itu pun tidak mulus, karena belum seluruh kabupaten dan kota di 11 provinsi itu menerima kiriman soal ujian secara utuh. Beberapa daerah akhirnya memutuskan menunda lagi hingga Senin 22 April mendatang, seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan semua kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kasian kan mereka mental udah siap banget, terus tiba-tiba mereka ngedrop gara-gara mereka udah siap banget, terus tiba-tiba mereka nggak jadi. Tahun ini kecewa aja, soalnya gimana ya, nggak kayak kemarin-kemarin kan. Pertama itu LJUN-nya itu buruk, kayak dihapus tuh gampang sobek. Itu cukup berantakan banget ya. Dari sekolah-sekolah yang lain juga kan banyak yang belum ikut menghadapi UN juga gitu. Ya mungkin kayaknya kurang siap kali ya. Saya jujur saya kecewa sama pemerintah. Lagian dia kayaknya nggak mempersiapkan UN dengan benar. Persiapan yang baik plus percaya diri plus doa dikurangi nyontek sama dengan lulus. Ya, tapi dalam setiap kesalahan yang paling gampang selalu dilakukan orang adalah mencari kambing hitam. Dalam permasalahan UN, Menteri menyalahkan pihak percetakan. Pihak percetakan menyalahkan pemerintah. Lantas siapa yang salah ya? Ujian nasional tahun 2013 juga masih diwarnai kisah-kisah menyedihkan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu bocornya soal dan beredarnya kunci jawaban. Mulai Senin 22 April, giliran pelajar tingkat SLTP Madrasah Sanawiyah akan mengikuti ujian nasional, berbarengan dengan sebagian pelajar SLTA yang mengikuti ujian susulan. Kisruh ujian nasional SLTA membayangi ujian nasional SLTP, meski tentu saja kita berharap itu tidak terjadi. Kalau toh pemerintah berkeras tetap menggunakan ujian nasional untuk menentukan kelulusan murid menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka ujian nasional harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Bila tidak, semua dirugikan, terutama para pelajar. Kan kalau UN itu momoknya tuh udah serem banget gitu, apalagi yang nggak lulus seperti itu. Kayaknya kalau tanpa UN juga sebenarnya bisa sih dengan cara-cara lain gitu. Bilang sih akan sama aja. UN kan cuma buat nentuin nilai. Itu juga bisa buat anak-anaknya
ya tertekan juga sih kalau saya bilang. Ya setuju aja, pokoknya sepanjang umpamanya dalam penilaian itu yang sekarang sebenarnya mah sudah bagus karena 40-60%. Kan ada kewenangan sekolah, ada kewenangan pemerintah. Tapi ini kan Pak Menteri udah minta maaf katanya. Ini diterima nggak maafnya? Ya, udah terima aja maaf. Dan semoga nggak terulang lagi aja. Semoga tidak terulang lagi. Kasihan kan. Lebih baik lagi. Ya, lulus semua maafin. Ya, lulus semua insya Allah. Oke, dan memang dalam setiap berbuat kesalahan memang harus layaknya untuk meminta maaf. Tapi minta maaf saja tidak cukup karena memang pemerintah harus segera menemukan formula terbaik agar standar pendidikan nasional bisa semakin lebih baik lagi. Dan Senin besok ujian nasional tingkat SMP juga bergulir, semoga akan lebih baik dari pelaksanaan ujian nasional di tingkat SMA. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi.